warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man iktafa wa ihtada ala atharihim ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an mubaraka wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la fina syaqiyya wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Barakallahu fikum, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Saya diamanati untuk ikut andil dalam bagian tazwid at-talabah qabla takharrujihi min mashkalil ma'had, untuk menyampaikan tema berkaitan yang diamanatkan kepada saya. Temanya adalah membina keluarga from zero to hero. Ini ya. Begitu yang dikasihkan ke saya, diamanatkan ya. Jadi kita akan berbicara di satu bagian tema yang pasti akan dijalani oleh masing-masing dari kita, yakni tema tentang keluarga. Tayyib, dan Ibnu Khaldun rahimahullah, salah satu ulama yang hari ini menginspirasi banyak ilmuwan termasuk dalam dunia sosiologi. Karya beliau banyak dijadikan sebagai panduan, yakni karya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Teori-teori tentang sosiologi dan begitu pula teori tentang antropologi budaya itu banyak kaidahnya diambil dari karyanya Ibnu Khaldun. Ada satu kata menarik yang diungkapkan Ibnu Khaldun. Beliau katakan begini: al-insanu makhlukun madaniyun bit-tab'i. Al-insanu makhlukun madaniyun bit-tab'i. Manusia itu secara ciptaan, secara tabiat adalah makhluk sosial. Jadi manusia nggak mungkin hidup sendiri. Maka dia harus dirangkai dengan adanya pertemuan satu dengan yang lain. Maka kalau manusia itu hidup sendiri, fungsi-fungsi yang ada pada dirinya akan mati. Fungsi akal, fungsi organ, dan lain sebagainya itu akan terabaikan sehingga kemudian jadi mati. Oleh karena itu secara tabiat manusia adalah makhluk sosial, ya. Al-insanu makhlukun madaniyyun bit-tab'i. Oleh karena itu keluarga yang dianggap sebagai dinding pertama, miniatur sosial, permulaannya adalah dari batu bata keluarga. Keluarga adalah bagian penting dalam kehidupan sosial. Tanpa keberadaan keluarga, maka kehidupan sosial tidak ada. Di sisi lain, justru pilar utama dalam kehidupan sosial itu sendiri adalah apa? Keluarga. Maka bagaimana di sebuah masyarakat itu bisa melahirkan SDM yang bagus, maka titik tolaknya yang pertama adalah apa? Dari keluarga itu sendiri. Jadi kita mau tidak mau, tadi melalui perkataan Ibnu Khaldun, bahwa mau tidak mau nikah itu bukan cuma sekedar perintah syar'i, tapi nikah adalah apa? Kebutuhan apa? Tabiat, kebutuhan keberlangsungan hidup. Maka tidak mungkin manusia apa? Hidup sendiri. Oleh karena itu, ketika Allah Ta'ala menempatkan Adam, Allah menciptakan Adam dan ditempatkan tempat yang paling bagus, maka
Nabi Adam, beliau merasa ganjil dalam menikmati karunia surga yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Allah tahu bahwa kehidupan ini butuh keseimbangan, maka Allah ciptakan pasangan. Makanya Allah berfirman apa? Wa min kulli syai'in khalaqna az-zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dari segala sesuatu itu aku ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian bisa mengambil pelajaran. Ada matahari, ada rembulan, ada siang, ada malam, ada daratan, ada lautan. Supaya terjadi sebuah keseimbangan, harmonisasi kehidupan itu berjalan dengan baik. Maka secara tabiat Allah buat dalam kehidupan ini ada pasang-pasangan. Tayyib. Maka itulah tabiat ketika Allah ciptakan Nabi Adam sendirian di tempat yang nikmat, itu ganjil, tak sempurna. Maka kemudian Allah tidurkan Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana dalam perkataan yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Adam tidur, fa akhadha min sulbih, maka kemudian diambil tulang rusuknya, bagian daripada tulang min dolai, bagian dari tulang rusuknya itu diambil. Kemudian Nabi Adam bangun. Ketika bangun, melihat ada makhluk sama makhluknya manusia, cuma apa? Cuma beda jenis. Maka Ibnu Abbas meriwayatkan dengan katanya begini, fa anisa ilaiha wa anisat ilaihi. Maka Adam jatuh cinta kepada Hawa dan Hawa jatuh cinta kepada apa? Adam. Wah, ini sebuah tabiat. Makanya nggak ada jeruk suka jeruk kan, bahasa kita kan begitu. Maka ada laki-laki, ada perempuan, keduanya saling berkebutuhan. Oleh karena itu, saling keterbutuhan antara satu dengan yang lainnya yang kemudian membentuk miniatur awal dari sebuah kehidupan masyarakat yang dinamakan keluarga, ya, yang kemudian darinya lahirlah kehidupan manusia sebagaimana yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam surah An-Nisa yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Man nafsun wahidah di sini? Hah? Adam. Allahul ladzi khalaqakum min nafs wahidah. Nafs wahidah maksudnya siapa? Adam. Wa khalaqa minha, dan menciptakan dari nafs wahidah ini apa? Zaujaha, pasangannya. Siapa? Hawa. Ya, Hawa. Ya. Taib, ala kulli hal. Dan keduanya punya karakter yang menjadi ciri khas masing-masing. Karakter Adam dengan khasnya, karakter Hawa dengan khasnya. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dila'in wa inna a'waja ma fid dila'i a'la fa in dhahabta tuqimu kasarta wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kaum laki-laki kalau nasihati perempuan itu yang baik, pesannya Rasul. Kenapa? Mereka itu tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bentuknya apa? Bengkok. Paling bengkok bagian mananya? A'la, bagian atas. Tulang rusuk itu kan bentuknya begini kan? Bagian atasnya apa? Bengkok. Ini jangan jangan disimpulkan diskriminasi untuk perempuan. Oh, berarti perempuan bengkok, bagian atasnya bengkok. Kebengkokan itu ada yang dinikmati, kebengkokan itu ada yang tidak dinikmati nanti bagi pasangannya. Jangan kemudian pokoknya kalau perempuan salah kemudian laki-laki kamu itu bengkok, agak gitu, malah bukan memberikan nasihat. Kebengkokan itu ada yang dinikmati, ada yang tidak dinikmati. Coba Ibnu Hajar menyebutkan kebengkokan di bagian atasnya itu maksudnya apa? Firoksih, di kepalanya. Makanya yang tidak dinikmati kalau apa? Lidahnya mulai apa?
mulai memunculkan kalimat-kalimat yang tidak baik kepada apa? Pasangannya. Yang dinikmati dari sisi logik, perempuan bukan berarti perempuan itu nggak cerdas. Banyak perempuan cerdas, Ibunda Aisyah cerdas. Daya rekamnya yang begitu kuat, cara pahamnya yang begitu luar biasa, sampai Az-Zuhri menyebutkan bagaimana kecerdasan Ibunda Aisyah kalau ditimbang dengan kecerdasannya para fuqaha mukminin, maka larojahat, ya, maka akan lebih kuat apa kecerdasan Ibunda Aisyah. Tapi tetap beliau adalah seorang perempuan. Perempuan itu dalam urusan logika kalah dengan urusan perasaan. Paham ya? Oleh karena itu, ini yang bisa dinikmati. Ya, bisa dinikmati. Coba, seandainya perempuan semuanya seperti laki-laki didominasi apa? Logikanya, itu laki-lakinya akan jadi apa? Rugi dan bangkrut. Kenapa? Nanti jadi seorang istri, Mas, ini nota ketika saya hamil, mabuk hamil itu kayak apa? Saya lahiran itu taruhannya nyawa itu harganya berapa? Nyuci, apa? Ini semuanya dikasihkan kepada suaminya. Tapi perempuan tidak pernah berpikir seperti itu. Kenapa? Dikalahkan oleh perasaan. Mereka lakukan itu semua dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dia nyuci, dia apa, nggak pernah kemudian dia nuntut suaminya nyuci. Itu kalau nyewa pembantu atau ngelondri, itu kira-kira harganya berapa? Nggak. Inilah kebengkokan yang bisa dinikmati oleh siapa? Suami, bahwa dia tidak menggunakan dominasi apa? Logikanya dalam mengerjakan sesuatu, lebih dominan apa? Urusan perasaannya. Taib. Lah, inilah sebuah tabiat harmonisasi kehidupan. Ada perempuan yang diciptakan oleh Allah dengan tabiat seperti itu, ada laki-laki yang diciptakan oleh Allah dengan tabiat sendiri. Ya, taib. Maka subhanallah, pernikahan itu adalah kebutuhan apa tadi? Bukan sekedar, makanya sering dibahasakan nikah itu adalah sunnah syariah dan sunnah apa? Sunnah kauniyah. Bahwa dalam sunnah kehidupan, mau tidak mau, untuk membuat harmonisasi kehidupan, laki-laki itu butuh perempuan, perempuan itu butuh apa? Laki-laki. Ya, ini masih mukadimah, saya takut kepanjangan. Saya ringkas saja mukadimahnya. Ala kulli hal, bahwa tema yang diserahkan kepada saya, yang diamanatkan adalah tema tentang apa tadi? Keluarga. Mau tidak mau, antum semua nanti akan menjadi apa? Menjadi keluarga. Jadi anak-anakku, maka sebelum berkeluarga, tadi dari mukadimah tadi kita dapat memahami bahwa tadi saya sampaikan tentang bahwa manusia itu makhluk sosial secara apa? Secara tabiat, ya, secara fitrah, secara naluri dia makhluk sosial. Oleh karena itu, karena dia adalah makhluk sosial, maka dia butuh miniatur terkecil atau batu bata pertama dalam kehidupan sosial itu adalah apa? Keluarga. Makanya Allah memberikan pengertian tentang kehidupan sosial di dalam surah An-Nisa, menjadi prolog di awal surah An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Baru kemudian apa? Jadi ketemunya Adam dengan apa? Hawa. Khalaqa min nafsin wahidah, yakni min Adam, Hawa. Ya. Kemudian wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan kemudian tersebarlah, jadi banyak, jadilah kehidupan. Ada apa? Makhluk lain, maksudnya manusia lain, baik laki-laki dan perempuan setelah apa? Adam dan Hawa.
Nah, ini dari sisi prolognya, urgensi tentang kehidupan berkeluarga, bahwa kita jangan sampai kemudian punya pikiran, apalagi banyak sekarang di kalangan aktivis kesetaraan gender, ya, bahkan sekarang istilahnya bukan kesetaraan gender lagi. Jadi aktivis kaum liberal itu sekarang mulai bahasanya kaum feminis, ya, mereka menyatakan bahwa oh nikah nggak perlu. Perempuan-perempuan sekarang mulai, bahkan itu menjangkiti beberapa anak-anak muda dari, terutama dari kalangan kalangan remaja wanita, itu sampai mengatakan nggak perlu nikah dan nggak perlu anak. Sehingga sebenarnya ini adalah penggiringan untuk melegalisasi hubungan haram dan kotor, hubungan homoseksual dan lesbian, ya. Nah, gimana caranya? Maka mereka membuat narasi-narasi tentang apa? Nikah itu nggak penting, nikah sama apa laki-laki dan perempuan dianggap nggak penting. Baik, maka prolog tadi supaya kamu bisa pahami, ya, pahami bahwa kehidupan sosial permulaannya adalah keluarga, dan orang dinamakan berkeluarga itu kalau sudah apa? Orang dikatakan, makanya orang dikatakan punya ahlu bait itu kalau sudah apa? Sudah nikah kan? Makanya ahlu baitnya Rasul yang pertama itu siapa? Istri-istrinya, kemudian kullu man haruma alaihi shadaqah, yang haram menerima zakat dari Bani Hashim, ya. Tayyibarakallahu fikum. Maka istri itu masuk apa? Keluarga, karena secara akal orang paham, orang tidak disebut keluarga kalau apa? Belum punya pasangan, belum punya istri, ya. Istri belum punya suami, suami belum punya istri. Nah, berikutnya, ya, tentang keluarga ini, mengawali struktur bangunan keluarga, maka ada hal-hal yang perlu kita pahami. Mungkin di sini ada Ustaz untuk muqarrabin lebih paham tentang urusan fikihnya daripada saya, ya. Tapi saya tidak banyak membahas tentang fikihnya, ya. Tapi lebih kepada apa? Lebih kepada sisi nasihatnya dan di sisi sosialnya seperti apa, supaya antum bisa nanti ketika mengarungi kehidupan keluarga, hal pokok apa yang perlu antum pikirkan. Tapi anak-anakku, dulu ada ulama namanya Abul Hasan Ali Al-Mawardi, ya. Salah satu karya fenomenal beliau adalah apa? Al-Ahkam As-Sultaniyah, Al-Hawi fil Fatawa. Kemudian apa lagi? Pernah dengar Imam Mawardi? Enggak. Kemudian beliau juga punya karya tentang tafsir, An-Nukat wal Uyun, ya. Salah satu ulama terkenal dalam mazhab Syafi'i, ya. Beliau punya karya dalam urusan akhlak dan raqaiq, Adabud Dunya Waddin. Imam Mawardi ini luar biasa. Saya ceritakan sebelum saya sampaikan tentang pokok penting yang ditulis oleh Imam Mawardi dalam buku ini sebenarnya adalah nasihat untuk kepala pemerintahan. Beliau dipercaya oleh kepala pemerintahan gimana cara membangun SDM, atau gimana cara membangun masyarakat yang bagus, SDM yang bagus. Maka beliau tulis Nasihatul Muluk, ya. Maka dalam Nasihatul Muluk itu ada hal penting yang subhanallah perlu menjadi pelajaran bagi orang yang pengen membina rumah tangga. Imam Mawardi ini, sebelum beliau meninggal dunia, beliau itu kan nulis beberapa karya, tapi orang murid-muridnya nggak tahu kalau itu adalah karyanya Imam Mawardi. Maka beliau panggil muridnya, kemudian beliau berwasiat kepada muridnya, sesungguhnya aku punya beberapa karya
karya itu ada di tangan fulan. Maka nanti ketika sakaratul maut, ketika ajal mau menjemput beliau berpesan kepada muridnya, pegang erat-erat kedua tanganku. Kalau kedua tanganku itu mencengkram erat kedua tanganmu saat sakaratul maut, maka kitab-kitab yang aku tulis tadi kamu bakar semuanya dan buang abunya ke lautan. Tapi kalau kamu dapatkan tanganku dalam keadaan lapang, maka silakan ambil kitab tersebut dan ambil manfaatnya. Ya, coba, subhanallah. Dulu kalau sekarang kan nulis kitab itu apa? Nulis kitab itu mikirnya royaltinya berapa dalam setiap per karakter apa? Hurufnya, ada yang kan karakter hurufnya ada jumlah halamannya. Ya. Dulu ulama kalau nulis kitab nggak mikir apa? Dapat duit. Tapi bagaimana Imam Muhammad Rizwan nulis kitab yang dulu dijadikan sebagai sarana untuk ta'lim, mengajar dan sarana untuk dakwah, tetapi apa? Beliau ketakutan jika amal solehnya belum diterima, dengan ditandai seandainya tangannya itu mencengkram erat, ini seakan-akan Allah belum apa? Menerima amal soleh nulis kitab. Sampai pesannya kitabnya disuruh dibakar. Ini kesolehan Imam Mawardi. Imam Mawardi dalam kitab Nasihatul Muluk itu pernah memberikan saran kepada kepala pemerintahan bahwa pilar penting di dalam membangun SDM yang bagus, sumber daya manusia. Makanya unik di dalam Al-Quran itu begini, dalam Al-Quran dan penting. Contoh dalam surah Yasin sajalah, wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Padahal sebelumnya ketika bercerita tentang tiga nabi, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Coba sebagian mufassirin mengatakan ini kejadian di Antakya. Ada raja di mana raja itu didatangi Rasul, 1 ditolak, 2 ditolak, 3 ditolak. Tapi raja yang bertempat di negeri Antakya itu yang didatangi oleh 3 nabi diungkapkan dengan kalimat apa negerinya? Korya. Korya secara sederhana itu maknanya apa? Di sekitar sederhana, desa. Tapi ketika berbicara tentang Habib An-Najjar diungkapkan dengan apa? Waja'a min aqsal Madinah. Ungkapannya apa? Madinah. Padahal itu apa? Pelosok. Datang dari apa? Pelosok. Tapi diungkapkan dengan apa? Kata Madinah. Madinah artinya apa, nak? Kota. Tayyib, min lataifil makna. Biasanya kalau belajar tafsir ada istilah lataif. Ya, lataif. Apa arti lataif? Latifatul makna. Makna kalau bahasa kita sekarang ya sederhananya out of the box gitu ya. Makna yang out of the box apa nih Ustaz ya? Itu subhanallah. Memang sering Imam Fakhruddin Razi itu sering banyak gitu ya menemukan lataif-lataif dalam beberapa ini. Kalau kita baca tafsirnya Ar-Razi. Baik, anak-anakku, kita jangan salah paham. Kan di dunia modern menganggap sebuah kota itu dianggap maju kalau infrastrukturnya maju, gedungnya tinggi-tinggi, apalagi ekonominya maju. Ya. Allah memberikan sebuah konsep bahwa sebuah masyarakat, sebuah negeri itu maju bagi Allah kalau apa? SDM-nya bagus, SDM-nya mukmin, bermoral,
Ini yang perlu kita pahami. Paham ya? Makanya disinilah pesan penting yang dituliskan oleh siapa? Imam Mawardi sebagai nasihat kepada raja. Gimana sih cara membangun sebuah negeri yang bagus? Di antara nasihat penting yang diberikan oleh Imam Mawardi adalah nasihat pentingnya untuk senantiasa memperhatikan kaum wanita dan keluarga. Kaum wanita dan keluarga. Tayyib. Maka Imam Mawardi mengutip sebuah riwayat cerita di zamannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Jadi ada seorang bapak-bapak itu bawa anaknya dihadapkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab agar anaknya itu dihukum sama Umar. Kenapa? Anaknya ini bahasa kita sekarang nakal lah, sampai pada tingkat mukul bapaknya sendiri. Taib. Maka Umar bin Khattab sebelum memberikan hukuman edukatif kepada anak ini bertanya, wahai Amirul Mukminin, aku bertanya kepadamu, apa kewajiban bapakku, ayahku terhadap diriku? Bahasa lainnya apa? Apa hakku dari ayah? Maka Umar bin Khattab menjawab 3. Ya, 3. Yang pertama adalah ayyakhtara laka umman sholihah, memilihkan ibu yang baik. Baik. Kemudian yang kedua, memberi nama yang baik. Kemudian yang ketiga, mentakdib, mendidik dengan nilai-nilai Al-Quran. Baik. Maka anak ini kemudian mengatakan kepada Umar bin Khattab, tiga-tiganya aku nggak dapat. Tiga-tiganya nggak dapat. Kenapa? Yang pertama, aku itu lahir dari, jadi bapaknya pas syahwatnya lagi embung tinggi, pokoknya yang penting dia bisa menumpahkan syahwatnya, dia beli budak yang paling murah, yang akhlaknya paling buruk, maka lahirlah dia. Ketika lahir dia, maka kemudian dia dikasih nama apa? Ju'al. Apa makna Ju'al? Ju'al itu sebagian ahli lughah dalam maqayis mu'jamil lughah, ya mujamil ma'ani, itu disebutkan bahwa ju'al itu adalah barang kalau kita disuruh, coba dikasih itu kita sudah nggak mau, apalagi suruh beli. Kalau di Jawa apa? Gombal muki ya Pak ya. Apa namanya? Hah? Barang antum jangankan disuruh beli, dikasih saja nggak mau. Subhanallah. Anak yang Imam Ghazali menyebutkan bahwa anak itu terlahir sebagai mutiara, tapi apa? Justru dikasih nama yang tidak menunjukkan harapan orang tua kepada anak. Maka dikasih nama apa? Ju'al. Ya. Sebagian ada mengatakan ju'al itu adalah binatang yang kesehariannya nggak bermanfaat, muter di tempat yang kotor. Ya, coba. Ini yang pertama dia nggak dapat, yang kedua juga apa? Nggak dapat ibu yang baik, yang kedua apa? Namanya nggak baik. Yang ketiga, satu huruf Al-Quran pun nggak pernah dikenalkan kepada saya. Maka kemudian Umar bin Khattab mengembalikan kepada bapaknya. Umar bin Khattab mengatakan kepada bapaknya, jangan kamu menuntut hakmu dari anakmu sebelum kamu berikan haknya. Tayyib. Maka tadi coba kita kupas sedikit demi sedikit dari apa yang diceritakan oleh Imam Mawardi dari kisah di zamannya Umar, ya. Yang pertama apa tadi? Memilih ibu yang baik, memilih atau bahasa umumnya pasangan yang baik. Ini enak ya, memilih pasangan yang baik. Jadi memilih pasangan yang baik itu adalah
bagian daripada cara membangun SDM negeri yang baik. Maka inilah tugas penting. Jadi nikah itu berarti apa? Dari hal yang pertama tadi, nikah itu ada visinya. Bukan sekedar bagaimana seseorang menumpahkan hasrat biologisnya. Maka dalam Islam yang sangat sempurna memberikan tuntunan untuk kita, pilihlah pasangan yang baik. Ya. Karena dari pasanganmu itu nanti dari rahimnya akan keluar generasi yang baik. Makanya disebutkan dalam riwayat, takhayyaru linuqafikumul mawadi'as salihah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Pilihlah untuk menyemai benih kalian letak-letak yang solih, yang baik. Ya. Oleh karena itu perempuan, ayo memperbaiki diri. Oleh karena itu Allah berikan gambaran untuk membangun generasi yang baik. Allah ceritakan dalam Al-Quran, cerita siapa? Maryam. Dan sebelum Maryam siapa? Hannah binti Faqud, ibunya Maryam. Subhanallah. Dan asik nak, surah Ali Imran memberikan gambaran dalam membina rumah tangga. Ali Imran. Kita ayat keberapa itu? Yang itqalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara wa taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Sebagian ahli tafsir ada mengatakan imra'atu Imran di sini namanya adalah Hannah binti Faqud. Bahkan nggak ada cerita di dalam surah Maryam, surah Ali Imran ada nggak cerita tentang Imran? Nggak ada, Ustaz ya? Satu Quran nggak ada ya? Nggak ada. Tapi yang ada adalah cerita siapa? Cerita istrinya, ya? Subhanallah. Cerita istrinya, Hannah binti Faqud. Tayyib. Di mana Hannah binti Faqud ini ketika subhanallah susah untuk menghasilkan momongan, tiba-tiba kemudian di usia sekitar 40-an, begitu menurut pendapat sebagian yang menceritakan tentang kisahnya Hannah binti Faqud, itu baru hamil. Maka kemudian ketika dia tahu hamil, maka dia bernadar kepada Allah untuk anaknya tadi ya, agar jadi muharram. Jadi seorang abdi yang soleh di Baitul Maqdis. Jadi seorang ulama. Tayyib. Kemudian sampai terlahir Maryam. Dulu kalau mau jadi muharrar itu biasanya laki, tapi ternyata lahirnya perempuan. Maka kemudian tidak putus asa dan dikasih nama Maryam. Ada yang mengatakan Maryam itu fi lughatil Arab itu maknanya qanitah. Ya. Jadi kalau laki-laki itu Abdullah. Abdullah itu kalau fi lughati dalam bahasa Ibrani itu Israil. Isra Abdun, Il itu bahasa apa? Maknanya apa? Allah. Kalau perempuan biasanya Maryam. Maryam itu kalau pakai lughah Arab, maksudnya pakai bacaan Arab Maryam. Meskipun itu bukan lughah Arab, Maryam itu bukan lughah Arab. Tayyib. Jadi orang-orang Bani Israel itu banyak sekali kalau mereka punya anak, itu anaknya akan dinamai namai Israel, atau nama yang menunjukkan pengabdian kepada Allah. Dalam tradisi Nabi kita, Nabi sendiri pernah bersabda, ahabbul asma ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Setiap nama yang di situ mengabdikan kepada setelahnya asmaul husnanya Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Latif, apalagi Abdul Aziz. Nah, cuma kadang karena kita
merasa tradisi kita kalau dipanggil itu kan sukanya yang singkat-singkat gitu kan. Nggak mau nanti anak saya dipanggil Dul. Akhirnya apa? Nggak mau ngasih nama apa? Abdullah, Abdurrahman. Padahal itu nama yang bagus menunjukkan cita-cita orang soleh dari sejak sebelum Rasulullah sampai Rasulullah menetapkan untuk umatnya bahwa itu adalah nama yang bagus. Maka untuk perempuan diarahkan tadi mengabdikan kepada Allah maka dinamai dengan apa? Maryam. Tayyib. Setelah itu Maryam dikafilkan kepada siapa? Wa kaffalaha Zakaria. Meskipun terjadi rebutan. Sebagian ada yang menceritakan begini. Kan di situ wa ma kunta ladaihim. Hah? Ayo, hufat di sini apa? Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Di mana diceritakan karena Maryam ini adalah anaknya Imam Masjidil Aqsa. Imrannya namanya Imran bin Masan. Kata Imam Baghawi. Coba ini supaya enggak kan ada. Kalau di dalam surah apa namanya? Surah Maryam, itu kan ada firman Allah begini. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Jadi orang-orang Bani Israel mengatakan kepada Maryam, wahai saudara perempuan Harun. Kemudian sebagian ada yang ngomong begini, oh berarti coba Maryam itu bapaknya namanya siapa? Imran, ya kan? Baik. Bapaknya Nabi Musa juga namanya siapa? Imran. Apalagi disebutkan dalam surah Maryam, wahai saudara perempuannya Harun. Harun itu apanya Nabi Musa? Kakaknya Nabi Musa. Ya kan? Ya kan? Harun itu kakaknya Nabi Musa. Tayyib. Di dalam surah Maryam tadi disebutkan, wahai saudara perempuannya Harun. Wahai saudara perempuannya Harun. Maryam dikatakan saudara perempuannya Harun. Oh, berarti Maryam itu adiknya siapa? Adiknya Nabi Musa. Bener enggak? Enggak. Makanya harus dipahami Imrannya ayahnya Maryam itu Imran, ayahnya Sayyidah Maryam itu Imran bin Masan gitu ya. Sementara Imran ayahnya Nabi Musa itu Imran bin Qahif. Beda ya? Bin Qahif. Tayyib. Imran bin Masan ini itu nanti jalurnya kepada Nabi Yakub, yang anak Nabi Yakub ada 18, itu kalau nggak salah kembalinya kepada Yahuda bin Yakub. Yahuda bin Yakub. Sementara Imran bin Qahif itu kembalinya kepada Lewi bin Yakub. Ya. Jadi beda. Ya. Pertemuan mereka cuma di Nabi siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Dan Imam Al-Bawi mengatakan jaraknya itu kurang lebih sekitar 1800-an tahun. Ya, 1800-an tahun. Jadi jangan dicampur adukan ya. Tayyib. Kita kembali kepada tadi. Tayyib dikafilkan kepada Zakaria. Padahal imam-imam Masjidil Haram mereka rebutan. Siapa yang layak untuk mengasuh Maryam? Karena mengasuh anaknya
imam mereka, imam utama mereka, Imran bin Hasan, itu adalah sebuah kehormatan. Maka akhirnya terjadi rebutan sampai kemudian mereka datang ke sungai Yordania untuk mengundi siapa yang layak ngasuh. Sambil bawa pena mereka, maka ketentuan undian, siapa yang penanya diam, tidak hanyut dalam aliran air, maka dia yang paling layak ngasuh. Maka dilemparkan pena-pena itu, maka pena yang dia diam, tidak hanyut, ikut dalam aliran air adalah penanya siapa? Nabi Zakaria. Nggak terima, diulang lagi. Ketentuannya dirubah. Siapa yang penanya ikut apa? Hanyut, maka dia yang paling layak ngasuh. Kalau diam, dia nggak layak ngasuh. Maka dilempar pena-penanya. Maka tetap penanya Nabi Zakaria yang apa? Yang ikut aliran air. Maka Nabi Zakaria paling layak. Sebagian riwayat, tidak semuanya. Memang riwayat itu banyak gitu ya. Dikatakan, dan memang Nabi Zakaria paling layak karena memang istrinya Nabi Zakaria, Elizabeth, itu adalah bibinya Maryam, Kholah. Kholah paham ya? Kalau Kholah itu jadi jalur siapa? Ibu ya. Kan beda, istilah kita kan paman bibi itu kan masih umum. Kalau di bahasa Al-Qur'an Kholah amah, ada Kholah ada amah gitu ya. Tayyib. Elizabeth itu adalah Kholah, dan Rasul sendiri pernah bersabda ketika ada rebutan hak asuh anaknya siapa? Hamzah. Siapa yang paling layak ngasuh anaknya Hamzah? Maka terjadi rebutan, maka Rasul menyerahkan pengasuhan anaknya Hamzah, diserahkan ke tangannya Ja'far bin Abi Thalib. Kenapa? Karena istrinya Ja'far ini adalah bibinya siapa? Anaknya Hamzah. Maka Rasul bersabda, al-khalatu bimanzilatil Bibi itu menduduki posisinya siapa? Ibu. Karena memang kadang anak lebih dekat kepada bibi dari apa? Dari ibu. Tayyib, itu ceritanya ya. Ringkasnya demikian. Tayyib. Maka diasuh oleh Nabi Zakaria. Ketika diasuh, diletakkan di mihrab. Ini memilih wanita yang baik. Subhanallah. Diletakkan di mihrab. Bahkan tidak cuma itu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria menemui Maryam, selalu mendapatkan Maryam sudah ada persediaan makanan. Qala anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Maryam, kamu dapat dari mana makanan ini? Maka Maryam menjawab, ini dari Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada hambanya yang dikehendakinya tanpa dikira-kira. Anakku sekalian rahmatullahi Allah, cerita Maryam dipotret dalam surah Ali Imran. Dalam satu sisi ada semacam manja gitu ya. Manja untuk apa? Perempuan. Manja di sini maksudnya jangan dibayangkan konotasi yang negatif. Coba makanannya langsung dikasih sama Allah. Bahkan sebagian ahli tafsir saya mengatakan Maryam mendapatkan makanan buah. Kalau digambarkan dengan buah itu tumbuhnya di musim dingin, tapi didapatkan oleh Maryam di musim panas. Dan saat musim panas malah Maryam dapat, dalam saat musim dingin Maryam dapat buah yang tumbuh di musim panas. Ya, ini keunikan. Tayyib, coba ini sambil diskusi. Apa yang bisa antum dapat ambil pelajaran dari kisahnya Maryam di tangan pengasuhan Nabi Zakaria?
dari ayat tersebut. Maryam ada di mihrab. Interaksi Maryam sebelum punya anak dijaga betul oleh Allah Ta'ala. Tidak berinteraksi bebas dengan lawan jenis. Gitu ya nak ya. Coba kesolehannya, kan makanya disebutkan wa kanat minal qanitin. Ya Maryam uqnuti wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Coba dari sisi ibadahnya kepada Allah, dari sisi menjaga hubungannya dengan lawan jenis, Maryam terjaga. Dari sisi makannya, Maryam juga apa? Terjaga. Maka coba idealnya kalau kita milih wanita, coba Maryam ini adalah potret ideal wanita. Bagaimana dia membina kesolihannya, membina lapisan-lapisan malu. Jadi lapisan malu yang diberikan oleh Allah kepada kaum wanita itu jauh lebih tebal kepada apa? Kaum laki-laki. Makanya malu itu adalah proteksi sendiri. Coba bagaimana dia berada di mihrabnya, interaksinya seperti apa, kemudian dalam menjaga ibadahnya seperti apa. Maka subhanallah, cita-cita Hana binti Fakut yang pengen punya anak agar jadi muharrar, ternyata anaknya apa? Bukan laki-laki, anaknya perempuan. Maka kemudian gayung bersambutnya itu justru Allah berikan karunia yang lebih, gak cuma dikasih anak yang jadi muharrar, tapi keturunan menjadi sebuah mukjizat di mana Maryam melahirkan anak tanpa proses pertemuan laki-laki dengan perempuan. Dan anaknya tidak cuma muharrar, tapi apa? Nabi, Rasul, ulul azmi. Ya. Tayyib. Maka kita di poin pertama tadi ya, memilih wanita yang bagus. Ayo, anak-anak perempuan di sini untuk melahirkan SDM generasi yang bagus, ikhtiar pertama adalah apa? Anak wanita harus terdidik dengan baik. Tidak mudah berinteraksi dengan lawan jenis. Menjaga kehormatannya, menjaga lapisan-lapisan malunya, menjaga makannya. Jangan sembarangan makan, ya. Menjaga makannya, jangan sembarangan makannya. Makanya kita tahu mengenal kisahnya siapa? Lahirnya Imam Abu Hanifah. Itu ayahnya Imam Abu Hanifah namanya siapa? Sabit Az-Zuti. Bukan ulama, seorang pedagang sutra. Ketika dia ceritanya masyhur ya, ketika berjalan melakukan perdagangan sampai melewati Damaskus, kemudian melewati kebun, ya bahasakan sederhana kebun apel lah. Sedang istirahat, kemudian ada apel yang jatuh, makan. Sampai separuhnya kemudian mikir, ya Allah, lam astahillah, aku belum memastikan kehalalan separuh apel yang aku santap ini. Maka kemudian dia melihat ada orang di kebun itu, dia bertanya, apakah Anda yang punya kebun ini? Aku sudah makan apel yang ada di kebun ini. Padahal cuma apel Pak. Kalau di tradisi kita kan kalau apel jatuh itu sudah apa ya? Anggap kita biasa, apalagi cuma separuh gitu ya. Tayyib. Maka Pak, dia katakan enggak, yang punya kebun ini dia tinggal di tempat yang jauh, butuh perjalanan sehari semalam. Coba dia tempuh perjalanan itu sampai ketemu yang punya kebun. Maka dia meminta izin agar dihalalkan separuh itu. Maka kemudian pemilik kebun ini mengatakan, enggak, sampai kamu memenuhi syaratku, kamu nikahi anakku. Anakku itu buta, tuli, pincang, bisu. Coba apa yang bisa dimanfaatkan? Punya istri apa? Pincang,
tuli bisu, ya. Tayyib. Sampai ketika mau nemui istrinya, dia bingung. Ini gimana? Kalau saya salam, gimana dia dengar kan? Jadi jawab. Akhirnya kemudian apa? Pokoknya saya salam aja. Paling tidak salamnya dijawab oleh malaikat. Maka dia ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ternyata salamnya dijawab. Suara indah keluar. Kemudian tangan indah mengayun minta digandeng. Tidak apa? Tidak buntung. Ya. Kemudian dibuka, ternyata dia punya mata yang indah. Sampai kaget, semuanya tidak seperti yang dibicarakan. Maka kemudian Sabit Az-Zuti mengatakan, bapakmu itu bilang bahwa kamu itu tuli, bisu, buta, pincang. Maka sang wanita mengatakan, betul dikatakan ayah. Jadi anaknya ini betul-betul dijaga oleh bapaknya. Matanya dijaga agar tidak banyak menikmati sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Tangannya dijaga supaya aktivitas geraknya tidak mengarah pada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kakinya dijaga supaya tidak melangkah menuju sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Semuanya dijaga. Ini maksudnya buta, tuli, bisu, pincang. Subhanallah. Ya, anak dan baru orang tuanya dapat jodohnya seorang tadi yang menjaga makanannya tadi. Siapa? Sabit Az-Zuti. Dari mereka itu kemudian lahirlah siapa ulama? Nu'man bin Sabit Az-Zuti, yang beliau adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya, memilih pasangan yang baik. Ya, pasangan tadi untuk perempuan khusus tadi, maka contoh Maryam tadi ya, bisa dicontoh Maryam. Subhanallah, jadi menikah itu punya visi, bukan cuma apa? Sembarangan. Makanya mendidik, nah ini seakan-akan bahasa begini, kan membangun masyarakat SDM yang bagus itu dimulai dari pendidikan yang bagus. Maka pendidikan itu dimulai pertama kali dari mana, nak? Dari memilih pasangan yang bagus. Dari memilih pasangan yang bagus tadi. Kenapa dikatakan oleh Al-Imam Mawardi bahwa membangun SDM yang bagus, mendidik masyarakat yang bagus itu dimulai dari memilih pasangan yang bagus. Laki-lakinya yang baik, perempuannya yang baik. Maka antum sebagai laki-laki mempersiapkan diri sebagai laki-laki yang matang, yang bagus. Laki-laki yang matang bagus, sholih, subhanallah. Kemudian apa? Jadi laki-laki bener, jadi rijal. Enggak cuma rijal dari sisi apa? Gendernya. Dari sisi jantannya saja. Tapi apa? Rijal betul. Umar bin Khattab itu pernah jalan. Kemudian ada anak muda, masih muda, jalan di depan. Itu kesalip sama Umar. Umar balik lagi. Kemudian pemuda itu dipukul pundaknya, ditepuk gitu maksudnya. Ar-rajulu idza takallama asma' wa idza daraba auja' wa idza masya asra'. Laki-laki itu kalau berbicara apa? Asma', enggak leto bicara. Enggak sampai. Jadi laki-laki kalau ngomong kecil banget nggak bisa apa? Didengar. Nah, ini Umar itu standarnya ini sampai itu. Laki-laki itu kalau ngomong apa? Lantang. Bukan berarti sampai kemudian marah-marah, itu bukan itu maksudnya. Wa idza daraba auja. Kalau mukulnya apa? Auja. Mana auja? Yusabbibul wajah. Terasa sakitnya. Bukan berarti antum jadi tukang pukul. Maksudnya apa? Laki-laki, makanya nanti seorang istri antum sebagai laki-laki, ini sebenarnya seharusnya untuk perempuan sendiri, untuk laki-laki sendiri, ya. Pak, angkatin galon. Kemudian antum bilang, Umi aja karena lengannya nggak kuat.
itu karisma antum jatuh satu level. Ya. Perempuan itu suka kalau suaminya apa? Subhanallah, bertanggung jawab, multi talent, ada lampu mati gitu ya. Lampu mati itu kemudian apa? Bilang, Pak, lampunya mati, tolong dibenerin. Umi saja. Maka subhanallah, lengan yang terampil, jadilah laki-laki yang itu. Ya, bukan lengan yang letoy. Tadi bersuara lantang, makna batinnya apa? Kalau ngomong itu tegas. Makanya perempuan itu kalau ada suami nggak tegas, itu gampang apa? Gampang diremehin sama apa? Sama istrinya. Coba jalan keluar bareng, Bi, kita makan apa? Terserah Umi. Lagi makan jalan bareng makan, Bi, kita makan, terserah Umi. Ayo, milih aja nggak tegas. Akhirnya apa? Ini jadi kritik, jadi poin kritik sendiri bagi apa? Perempuan. Suaminya nggak tegas, gitu kan? Wa idza masya asra, kalau jalan apa? Cepat, kenceng, nggak apa? Melandai jalannya, ya Allah sampai gini. Ini dari sisi apa? Fisik bisa pula dimaknai batin. Bapak itu kalau mamanya ditanya, anak kita nanti mau sekolah di mana, mikirnya lama banget. Jangan kayak begitu. Jadi laki-laki. Ayo, jadi pasangan yang masing-masing membuat apa? Standar ideal. Itu adalah bangunan daripada cara kita untuk membangun generasi masyarakat yang bagus. Perempuannya menjadi standar ideal, suaminya menjadi apa? Standar yang ideal. Cara membangun masyarakat dimulai dari keluarga, maka bukan sekedar apa? Menikah itu adalah menumpahkan hasrat biologis. Maka pilihlah pasangan yang bagus, yang ideal, karena dari situ kalian akan membangun generasi. Inilah hikmahnya kenapa Rasulullah SAW menikah dengan Ibunda Aisyah. Hikmahnya apa? Makanya Ibunda Aisyah apa? Merekam, coba. Ilmu Rasulullah itu kan banyak sekali. Gimana mewadahi ilmunya? Maka dibutuhkan apa? Kan ada Rasulullah di rumah, ada Rasulullah di luar. Maka saat di rumah, siapa yang mewadahinya? Istri-istrinya. Makanya sampai Ibunda Aisyah itu apa? Sampai pernah ditanya sama muridnya, Anda itu kok pandai semuanya? Ilmu fikih ngerti, ilmu syair ngerti, ilmu sastra ngerti lah. Kalau sastra wajar karena bapaknya adalah Abu Bakar. Kalau masalah hukum suaminya adalah siapa? Rasulullah. Tapi muridnya tanya, loh, sampai tentang dunia ketabiban, bahasa sekarang dunia medis, itu Ibunda Aisyah juga apa? Ngerti. Dari mana dia ngertinya? Maka Ibunda Aisyah mengatakan, jadi Rasulullah SAW ketika kedatangan tamu, maka apa? Ibunda Aisyah mendengarnya, direkam dari rekaman. Kalau sekarang kan rekamannya pakai HP. Kalau Ibunda Aisyah mendengar, didokumentasi di dalam apa? Di dalam benaknya. Tayyib lah. Jadi seakan-akan ya meskipun tidak termansuskan, tidak termalfutkan, paling tidak secara talmihnya kita memahami hikmahnya. Oh, Rasulullah SAW punya istri Ibunda Aisyah yang manfaatannya untuk umat begitu luar biasa. Kalau bukan melalui pintu Ibunda Aisyah, dari mana kita belajar hukum fikih? Tayyib, dari mana kita mendapatkan banyak ilmu? Jadi seakan-akan nikah itu jangan sembarangan. Punya visi, milih pasangan yang bagus. Disitulah salah satu hikmah dalam pernikahan itu dibutuhkan wali. Wali itu ngerti, yang sudah tahu tentang pengalaman hidup. Oh, gimana? Anakmu ini pilih pasangan yang bagus. Nah, ini membangun rumah tangga anak-anakku ya. Jangan asal-asalan. Maka yang pertama dari Bapak tadi memilih pasangan yang bagus. Bagaimana yang disebutkan Imam siapa? Imam Mawardi. Diambil dari siapa? Ceritanya Umar
bin Khattab radhiyallahu anhu. Nikah punya visi, maka visi utama di dalam membangun generasi yang baik adalah memilih pasangan yang bagus ini. Bahkan di dalam pasangan yang bagus itu sampai nanti dalam dunia, kalau dalam pendidikan di dalam Islam itu dimulai dari apa tadi? Milih pasangan yang bagus. Setelah itu kemudian pendidikan di masa menyusui. Subhanallah. Ini untuk kaum wanita. Ada sebuah riwayat, meskipun hadisnya sebagian ulama mengatakan kedudukannya mursal, tapi di situ bisa diambil pelajarannya. Nabi pernah bersabda begini, la tastardi'u auladakumul hamqa. Jangan kalian susukan anak kalian kepada seorang yang hamqa. Wa fi riwayatin alwarha. Orang yang hilang akalnya, yang bodoh. Jadi coba seorang wanita yang cerdas, bagus, ketika menyusui itu kadang jangan dipahami sekedar anak yang menangis itu butuh apa? Gizi. Tapi saat anak menyusui, dia berada dalam dekapan ibunya. Saat itulah anak itu butuh apa? Butuh hubungan emosional dengan apa? Ibunya, didekap. Dari situlah nyambung hubungan sampai jangan sampai apa? Nyusui, apalagi sambil apa? Nyusui sambil baca apa? YouTube, lihat YouTube, nonton peran antagonis gitu ya. Terpancing emosinya. Ya kan? Apalagi dapat ini perempuan. Saya itu subhanallah, ada salah satu apa namanya? Aktivis sosial media, dia bilang, Ustadz, sosial media itu hari ini itu sangat lekat dengan kaum feminis, dan banyak netizen itu dari perempuan. Banyak netizen dari apa? Kalangan perempuan. Jangan diskriminasi ya, perempuan ya gitu ya. Jangan lupa. Kenapa? Wajar dari sisi tadi. Karena apa? Perempuan itu paling cepat terpengaruh perasaannya, ya kan? Maka dia kadang tidak cukup baca, terpengaruh perasaannya, akhirnya apa? Ikut komentar. Minimal apa? Mudah nangis, mudah apa? Itu ketika baca sesuatu kan, atau emosi itu dimanfaatkan di situ posisinya ya. Jadi saat menyusui itu penting bagi seorang perempuan yang cerdas, bahwa ketika kamu menyusui anakmu itu ada hubungan pendidikan. Maka jangan sampai ketika menyusui itu apa? Jangan sampai ketika menyusui itu ya kita pandang bagi seorang suami juga Pak, suaminya sedang apa, istrinya menyusui terus apa? Suaminya justru malah membuat stres apa? Istrinya. Makanya sampai di dalam surah Al-Baqarah apa? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Loh, bukankah kiswah itu masuk rizki kan Ustaz ya? Ustaz Mukarrabin ya? Loh, belikan baju itu kan termasuk bagian daripada apa? Bagian upah. Tapi ya Pak, rizki disebutkan sendiri, kiswah diucapkan sendiri. Makanya suami jangan pelit-pelit. Atau ini, padahal ini konteksnya kalau terjadi mamanya perceraian. Kemudian mantan istri nyusui apa? Anaknya. Ngasih upah dengan standar yang ma'ruf, kemudian tidak mengasih upah. Ngasih apa? Baju. Bahasa sederhananya kita apa? Jajan. Ngasih apa? Jangan cuma apa? Upah standar. Mbok dikasih apa? Jajan itu bisa beli apa? Masuk, Allah, istrinya nyusui, stres, dasternya rombeng-rombeng dipakai ketika nyusui, subhanallah. Kenapa? Ketika mereka stres, mereka nyusui anaknya, itu berpengaruh kepada pendidikan anak. Disitulah Nabi SAW sampai berpesan, la tastardi'u auladakumul warha, wa fi riwayatin la tastardi'u auladakumul hamqa.
Meskipun makna ini, gambaran besarnya adalah intinya kalau cari istri jangan yang bodoh. Cari istri jangan yang kemudian subhanallah nggak punya apa akal gitu ya. Ayo. Begitu pula sebaliknya. Jangan ini cuma untuk ya, untuk apa? Pasangan, untuk perempuan saja, tapi laki-laki juga demikian. Antum ketika cari, kan perempuan itu punya hak untuk apa? Memilih. Hak memilih bukan cuma untuk apa? Laki-laki. Perempuan juga punya hak pilih. Maka kalau antum buat standar hak pilih, jangan wah. Ini yang melamar adalah artis apa namanya? YouTuber, apalagi yang apa? Populis di kalangan masyarakat. Tidak. Buatlah standar sesuai dengan apa? Dengan standar yang kita berpikir masa depan. Anak saya nanti akan pengen jadi orang soleh. Anak saya ini akan jadi apa? Jadi ulama atau apa. Makanya Imam Bukhari rahimahullah di dalam Sahih Bukhari itu meletakkan bab, saya lupa lafadz bidobetnya secara persisnya. Dianjurkan seorang ketika berhubungan suami istri itu untuk apa? Meletakkan anaknya nanti untuk berjihad. Baik. Maka dikutip hadis apa? Hadis Nabi Sulaiman, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman, udah jam 9:30 ya. Subhanallah. Kita percepat. Nabi Sulaiman, subhanallah, Nabi Sulaiman itu kan ketika suatu malam diceritakan oleh Rasulullah SAW itu pernah bersumpah begini, malam ini aku akan berkeliling ke 100 wanitanya, imro'ahnya, nisanya, maka mereka semua akan hamil dan melahirkan apa? Faris. Faris kalau diterjemahkan letterlek itu kan apa? Penunggang kuda. Tapi kalau lebih baik dari penunggang kuda diterjemahkan apa? Apa nak? Kesatria. Lahir kesatria. Nabi Sulaiman itu seorang pemimpin sekaligus apa? Komandan perang. Makanya senang dengan medan jihad sehingga kemudian kalau melihat sesuatu yang berhubungan dengan perjuangan itu senang. Makanya beliau mengatakan tadi akan lahir dari 100 tadi apa? Faris. Maka subhanallah temannya mengatakan ucapkan insya Allah. Kata Nabi Sulaiman tidak, karena secara proses Nabi Sulaiman melihat fisiknya kuat dan pasti akan bisa hamil dan kemudian lahir apa? Anak-anak laki-laki yang kuat. Tayyib, maka anak-anakku falam tahmil illa wahidah. Ternyata yang hamil cuma satu. Kemudian walam talid illa kasyiqqir rajul, dan tidak lahir kecuali laki-laki yang separuh, maksudnya cacat, sehingga nggak bisa jadi apa? Nggak bisa jadi kesatria. Maka Nabi ngasih komentar, seandainya saudara kita Sulaiman mengucapkan insya Allah akan lahir 100 atau 99 yang bisa jadi apa? Faris. Uniknya diletakkan oleh Imam Bukhari hadis ini di bab yang judulnya tadi. Dan Imam Ibnu Hajar, begitu pula Imam Mawardi yang saya sebutkan memberikan komentar. Maka disinilah pentingnya seorang ketika berhubungan suami istri bukan cuma syahwat yang dipikirkan, tapi mikir, saya ketika berhubungan itu sudah meletakkan niat, nanti anak saya jadi ulama, jadi kiai, jadi hafid yang bermanfaat untuk umat. Itu sudah diletakkan itu. Di sinilah kita paham bahwa nggak ada yang apa bahasa Al-Quran kan, tidak ada sesuatu yang bersifat lahun dan laib di dalam aktivitas seorang mukmin. Sampai dalam berhubungan suami istri itu punya apa?
tujuan penting, ya, yang memang standar minimalnya menjauhi dari apa sesuatu yang haram, dari zina. Tayyib. Tapi kita kan punya level-level ada yang lebih afdal lagi. Jadi ketika berhubungan suami istri sudah meletakkan tadi, nanti pengennya anaknya jadi apa? Jadi sudah diletakkan niat itu. Tayyib. Kemudian di poin yang kedua, ngasih nama yang baik. Tadi ya, ngasih nama anak dengan nama yang baik. Ini maksudnya apa? Membuat harapan dan cita-cita yang baik, karena nama itu adalah apa? Nama itu adalah doa dan cita-cita. Makanya Umar bin Khattab pernah di sebuah lembah, dia bertanya kepada seseorang, namamu siapa? Namaku adalah apa? Namaku adalah, saya lupa namanya, Furqah. Bin siapa? Jamrah. Bin siapa? Bin Syihab. Maka kemudian Umar mengganti namanya, karena nama itu sangat berhubungan dengan Furqah. Itu apa? Artinya apa? Api yang menyala. Kemudian Jamrah, bara. Meskipun jangan tanyakan kepada saya, itu ada ulama Abu Jamrah, ya. Ya Ustaz Mukarrabin, ya, ada ulama namanya Abu Jamrah. Ya, Ustaz, gimana itu artinya? Sudah namanya begitu, kita nggak perlu kemudian mendebatkan. Tapi intinya saat memberikan nama, kenapa nama seseorang itu harus diberikan nama yang baik? Maka ini adalah termasuk bagian daripada tanggung jawab orang tua, karena di dalam nama itu sesungguhnya terlihat orang tua itu punya harapan dan cita-cita kepada anak seperti apa. Nah, ini salah satu daripada tanggung jawab keluarga. Kemudian berikutnya tanggung jawab pendidikan. Mendidik dengan apa? Nilai Al-Quran. Ini lah, makanya ini harapannya. Coba ini kalau cuma kan semuanya nggak bisa pakai hitung-hitungan. Kayak hitung-hitungan di dalam apa namanya? Di dalam ilmu apa namanya? Akuntansi. Dihitung. Ini kalau ahlu husna meluluskan perempuannya yang hafidhoh itu namanya berapa? 30. Pondok lain mengumumkan 30. Mereka nikah, nanti setelah menikah anaknya akan dicetak jadi apa? Hafidhoh. Makanya sebenarnya dulu rata-rata para ulama sebagiannya mereka hafal itu melalui ibunya sendiri atau ibunya yang menghadirkan anaknya di sebuah mahdharah atau di sebuah kutab. Sampai kemudian 7 tahun Ibnu Khuzaimah mengatakan, saya itu tidak bisa melakukan rihlah ilmiah sampai hafalan Quranku harus selesai dan diujikan dalam 1 kali sholat. Artinya apa? Diujikan dalam sholatnya suruh apa? Mengulang semua hafalan. Itu Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah, jadi dia datang kepada Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari, mengujikan apa? Hafalan Qurannya. Jadi Ibnu Khuzaimah itu pengen mendengarkan, ingin rihlah, melakukan perjalanan ilmu keluar. Tapi oleh Ibnu Qutaibah dilarang. Jangan sampai kamu selesai di urusan apa? Hafalan Quran yang diujikan dalam apa? 1 kali sholat. Maka diujikan, akhirnya kemudian beliau bisa melakukan perjalanan ilmiah. Coba bayangkan ini, jika seandainya di sini para hafidhoh lulus, kemudian sudah hafal semuanya Ustaz, ya? Sudah selesai semuanya? Belum. Kemudian nanti mencetak anak-anaknya yang jadi hafid. Coba sambil bikin roti dia ngafalkan anaknya. Karena apa? Anak itu mengikuti madrasah pertama berupa ibu. Oleh karena itu ada seorang penyair. Penyair ini disebut dengan syairun nil, penyair modern. Namanya Hafid Ibrahim. Syairnya masyhur, banyak dikutip di dunia pendidikan.
Ya, di antara potongan syairnya apa? Al ummu madrasatun idza a'dattaha. A'datta sya'ban thayyibal a'rab. Ibu itu adalah madrasah pertama. Jadi sekolah pertama anak itu adalah ibunya. Suara yang didengar adalah suara ibunya. Ya. Makanya anak subhanallah, bayi ketika lahir itu kan matanya belum bisa menerka. Yang baru terbuka jelas itu apa? Di sisi medis kan itu telinganya. Allah alam. Di dalam Al-Quran makanya sering kan kalimat sama itu didahulukan daripada apa? Absar. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kalau di dalam surah As-Sajdah apa itu? Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Didahulukan apa? Sama. Karena memang bayi yang terlahir itu yang terbuka dulu telinganya atau matanya? Telinganya. Subhanallah. Coba bayangkan seorang ibu yang melahirkan anaknya. Dia yang menjadi madrasah pertama buat anaknya. Anak mendengar pertama kali dengan ibunya. Hubungan paling intensif itu adalah hubungan dengan ibunya. Yang punya kasih sayang yang lebih besar itu adalah ibunya. Makanya yang mengandung adalah ibunya. Baik. Maka madrasah pertama adalah apa? Ibunya. Saya pernah mendapatkan tulisan begini ya, tapi itu bukan tafsir. Jangan dipahami tafsir. Kalau tafsir nggak boleh, ya. Jadi dia mengutip begini, ma ja'alallahu min rajulin min qalbaini fi jawfihi. Penulis itu membahas dari sisi apa? Allah tidak pernah membuat untuk seorang rajul. Rajul itu meskipun kadang diungkapkan untuk laki-laki dan perempuan, tapi kadang memang rajul itu ya maknanya kepada lafadznya itu maknanya apa? Laki-laki. Laki-laki tidak pernah dibuat oleh Allah memiliki dua hati dalam apa? Dalam rongganya. Mafhum mukhalafahnya berarti apa? Perempuan bisa punya apa? Dua hati. Gitu. Coba antum operasi, hatinya ada berapa? Hah? Satu. Tapi kalau antum mengandung, hatinya ada berapa? Ada dua. Kalau anaknya kembar dua? Kalau kembar lima? 6. Minimal kalau anaknya 6 pernah lahir, pernah singgah berapa? 7 hati. Tapi coba unik kalau Allah berfirman. Intinya ini bukan tafsir, tapi saya pernah baca kitab, saya lupa nama judul kitabnya apa. Jadi dia membuat perbandingan antara perempuan dengan laki-laki dalam urusan apa? Dalam urusan kasih sayang dan belas kasihnya kepada anak. Itu jauh lebih lebar daripada apa? Laki-laki. Makanya satu ibu itu bisa mengayomi apa? 10 anak. Semuanya. Saya pas habis baca itu mikir, betul ya. Dulu ketika saya masih kerja gitu ya, pulang, kemudian pekerjaan dari luar itu masih kita bawa pulang ke rumah. Anak saya sudah 3. Itu anak saya nangis. Satu minta ini langsung minta ini. Itu stres saya. Tapi kalau istri saya, subhanallah, semuanya ditangani dengan baik. Kenapa? Ini uniknya perempuan. Ini uniknya apa? Perempuan. Ya. Perempuan itu punya keunikan sendiri seperti itu. Ya.
Nah, jadi subhanallah, anak-anakku, jadi ibu menjadi madrasah pertama, dan itu memang secara alami, secara tabiat demikian yang didengar anaknya. Makanya banyak para ulama terlahir dari seorang ibunda yang bukan ulama tapi jadi ulama berkat jeripaya dan usaha apa? Ibunya. Imam Malik, coba Imam Malik itu pernah jalan masih anak-anak itu sama ibunya, melihat ada seorang apa, bahasa kita sekarang artis nyanyi gitu ya. Imam Malik lihat, matanya melihat penyanyi, maka sama ibunya pandangannya dipalingkan. Ibunya mengatakan, jadi Imam Malik ini sama ibunya, kakaknya sama bapaknya. Imam Malik itu dalam kisah pernah sampai apa? Agak marah karena bapaknya itu suka banding-bandingkan. Nanti kalau antum jadi bapak jangan suka banding-bandingkan. Anak ini dengan ini jangan suka itu. Karena itu sangat menyakitkan buat anak. Maka apa? Maka Imam Malik itu jadi suruh setoran hafalan. Kakaknya itu lebih jitu daripada apa? Imam Malik. Sehingga kemudian selalu Imam Malik dinasihati, dan ini enggak apa? Membuat Imam Malik justru tidak berkembang. Tapi sama ibunya subhanallah. Ketika dibawa ibunya melihat penyanyi, kayak pengen jadi penyanyi anaknya itu muatal gitu ya. Maka kepalanya kemudian dipalingkan. Nak, penyanyi itu kalau sudah tua, kalau bahasa kita mukanya udah keriput gitu ya, sudah nggak ganteng lagi, atau kalau perempuan sudah nggak cantik lagi, kemudian suaranya sudah nggak semerdu dulu, dia akan ditinggalkan oleh penggemarnya. Tapi kalau kamu jadi ulama, jadi ahlul hadis, maka orang tidak akan meninggalkanmu baik kamu hidup maupun kamu mati. Maka dibawalah Imam Malik kepada Rabi'atul Ra'yi, seorang ulama tabi'in yang ngajar di Masjid Nabawi, dan jadilah Imam Malik rahimahullah. Atas perjuangan siapa? Ibu, madrasah pertama meskipun bukan ulama. Kenapa? Karena biasanya seorang anak, subhanallah tadi kan, dekat dengan ibunya. Bapak, coba bayangkan, saya sendiri tuh sampai merasakan begitu. Istri saya itu sudah ribut kalau anak saya mau lulus apa? Lulus SD. Itu istri saya sudah ribut. Bi, anak kita mau sekolahkan di mana? Kita mau pilih mana? Yang repot nyari itu istri. Bapak itu kadang apa? Urusan eksternal. Ketika dia kerja atau apa, itu kadang membuat dia abai. Berpikir tentang apa? Maka ayo ya, ibu yang hafidhah sudah ditanamkan dengan baik, yang jadi madrasah yang pertama buat anak-anaknya. Ibu yang lulusan dari pesantren yang menjadi madrasah buat yang baik buat anak-anaknya. Coba, makanya itu perkataan yang urut yang dikatakan Umar bin Khattab, ibu yang baik, nama anak yang baik yang klop. Kemudian anak yang didik dengan Al-Quran karena punya ibu yang baik. Kalau dia tidak tahu, mungkin bukan hafidhah, tapi dengan hati ibu yang baik, anak itu akan dibawa kepada ulama. Sebagaimana ibunya Imam Malik, sebagaimana ibunya Imam Syafi'i, sebagaimana ibunya Imam Bukhari, single parent, ditinggal mati oleh suaminya. Tetapi apa? Mereka nggak putus asa. Ibunya Imam Syafi'i membawa anaknya kepada guru, kepada Waqi' bin Jarrah, kepada ulama-ulama, sehingga kemudian jadilah Imam Syafi'i. Seandainya hari ini Imam Syafi'i bergelimang pahala disebabkan karena ilmunya senantiasa dikaji dan dikembangkan, maka ibunya ikut mendapatkan apa? Mendapatkan nilai itu. Maka al-ummu madrasatun. Kata siapa? Hafidh Ibrahim. Ibu itu adalah madrasah. Makanya nanti kalau antum jadi suami, istri antum mungkin ya jangan sampai suami apa yang nggak pernah mendidik istrinya. Dan apalagi ustadz di luar diajarin fikih, ngajarin ibu-ibu talim, ngajarin fikih, istrinya nggak pernah diajarin fikih, apalagi fikih haid, fikih nifat, sama fikih apa? Kan repot kan? Makanya sampai Imam Ahmad itu belajar tentang haid, nifas, istihadah, dan seperangkat itu tentang darah wanita itu sampai 9 tahun.
Imam Ahmad 9 tahun. Makanya nggak sederhana urusan itu. Jadi nanti kalau ada kelainan pada diri wanita seperti apa? Kan itu harus dibutuhkan kecerdasan sendiri. Ya. Maka sampai ya dalam buku Al-Ibanah ya, fi ahkamil haidhi wan nifasi wal istihadhah. Itu saya begini. Seorang ayah itu wajib untuk ngajarin anak perempuannya tentang fikih haid dan seperangkatnya. Kalau dia tidak mampu, maka didik sama orang lain. Seorang suami juga berkewajiban kalau mamanya istrinya belum terdidik tentang urusan itu. Karena itu berhubungan dengan sesuatu yang fardu ain dengan dirinya, dan mau tidak mau perempuan itu kan tabiatnya apa? Dia punya haid, nifas. Apalagi yang punya kelainan dengan adanya istihadhah. Tayyib. Kalau suami tidak bisa ngajarin, maka dia wajib untuk mengeluarkan biaya supaya istrinya bisa belajar. Jadi kalau istrinya taklim, jangan apa? Umi dari mana? Dari taklim, dari satu. Oh, pokoknya kamu wajib di rumah. Perempuan itu yang terbaik di rumah. Jangan begitu. Makanya Rasul pernah apa? Rasul sampai pernah bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian cegah istri-istri kalian menuju masjid Allah, karena di masjid Allah. Maksudnya dulu di masjid para sahabiat Ansor banyak mendapatkan ilmu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini baru poinnya apa? Dari perkataan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Membina sebuah masyarakat yang bagus dimulai dari apa? Memilih pasangan yang bagus, ya, memilih pasangan yang bagus tadi ya. Kemudian mendidik generasi dengan Al-Qur'an dan memberikan cita-cita yang bagus melalui nama-nama yang bagus.